Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gary Podubun. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi dan dari kelas D. Di saat ini saya sedang bersama-sama dengan Ibu Pendeta CM Joseph Esisteo. Di saat ini saya akan mewawancarai Ibu Pendeta terkait tugas mata kuliah Agama Kristen Protestan. Oke, Ibu Pendeta, saya ingin bertanya, bisakah Ibu Pendeta memberikan pendapat Ibu terkait bagaimana memberikan tips and trik cara kita bisa hidup bersama-sama dengan teman-teman kita atau orang-orang yang beda keyakinan dengan kita? Silakan, Bu. Iya, pada hakikatnya itu orang Kristen didorong untuk hidup berdampingan dengan semua orang tanpa membeda-bedakan perbedaan suku, ras, bahkan agama. Nah, ini menggambarkan bahwa betapa ajaran Kristen itu menekankan pentingnya memiliki kasih, pentingnya menjaga hidup penuh perdamaian, bahkan pentingnya menjaga hidup yang saling menghargai satu dengan yang lain seperti yang telah diajarkan Yesus dalam Alkitab. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana orang Kristen hidup berdampingan dengan orang yang tidak sekeyakinan, ini menjadi sebuah cerita yang sebenarnya sudah ada di zaman Alkitab, di mana dalam kisah Alkitab di Lukas 10 ayat 25 sampai 27, pada saat Yesus mengajar itu dia menggambarkan bagaimana orang Kristen seharusnya hidup dengan orang-orang yang memiliki perbedaan agama, suku, itu harus tetap hidup dengan saling menghargai. Bisa kita lihat dalam cerita perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Cerita ini menjadi cerita yang sangat familiar ya untuk pemuda-pemuda Kristen, karena ini cerita yang sudah sering kita dengar dari zaman masih kecil, dari zaman masih ikut sekolah minggu, di mana ada seorang yang dari Yerusalem hendak menuju ke Yeriko. Itu di tengah perjalanannya dia dirampok dan dipukuli hingga luka berat dan dia jatuh tergeletak begitu saja di jalan. Dalam ceritanya Yesus menggambarkan bahwa saat orang itu butuh pertolongan, ada banyak orang yang lalu lalang. Ada orang Yahudi yang punya status sebagai seorang imam, atau bahkan juga ada orang Lewi yang memang merupakan orang Yahudi juga, tapi ketika mereka jalan dan melihat orang yang sementara terluka parah itu, mereka sama sekali tidak tergerak hatinya dengan penuh belas kasihan untuk menolong. Lalu kemudian dalam cerita itu justru yang menolong adalah orang Samaria, di mana dia melihat orang itu sementara jatuh tergeletak dan penuh luka, dia menolong, membalut luka-lukanya, menggunakan minyak dengan anggur, lalu kemudian membawa orang itu beristirahat di penginapan. Dan dalam historis Israel atau dalam cerita sejarah orang Israel, orang Yahudi itu menganggap orang Samaria adalah orang asing, bahkan musuh, sehingga mereka tidak mau menjalin hubungan dengan orang Samaria atau tidak mau berelasi bahkan bersahabat dengan orang Samaria. Namun dalam cerita ini justru Yesus menampilkan teladan yang sesungguhnya bahwa ketika dalam menghadapi kesusahan, justru bukan orang-orang yang sebangsa Yahudi yang menolong, tapi justru orang asing atau bahkan orang yang dianggap musuh, yaitu orang Samaria orang Samaria lah yang menolong orang yang jatuh tergeletak di jalan saat perjalanannya hendak dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Dengan cerita itu kita semua bisa menarik kesimpulan bahwa sesama manusia itu adalah mereka yang mampu menunjukkan belas kasihan tanpa memandang latar belakang
atau tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu suku, ras, bahkan agama. Dengan demikian, tips dan trik orang Kristen, dalam hal ini pemuda, untuk bisa hidup berdampingan dengan orang yang memiliki perbedaan dengan kita, baik perbedaan suku, perbedaan ras, warna kulit, bahkan perbedaan agama sekalipun, kita dituntut untuk memiliki hidup yang penuh kasih. Kita dituntut untuk memiliki hidup yang saling menghargai, bahkan menjaga keharmonisan hidup atau perdamaian itu dengan saling menolong tanpa kemudian melihat sekat-sekat perbedaan yang ada. Jadi sekali lagi, dalam ajaran Kristen, Yesus menampilkan cerita orang Samaria yang murah hati sebagai bentuk bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang penuh belas kasihan. Kita harus menjadi orang Kristen yang penuh kasih, saling menghargai, saling menolong. Meskipun orang-orang yang ada di sekeliling kita itu berbeda sekalipun, tetapi ketika mereka adalah sesama manusia, maka kita sudah seharusnya menolong. Sama seperti cerita orang Samaria yang murah hati itu. Meskipun dia tahu bahwa itu orang Yahudi, dia tahu bahwa dalam sejarah mereka, sejarah orang Israel, orang Yahudi itu adalah musuh mereka. Bahkan orang Yahudi menganggap orang Samaria adalah orang asing, adalah musuh yang harus dijauhi. Tapi dalam cerita itu jelas-jelas menampilkan bahwa ketika ada orang yang butuh pertolongan, maka kita harus menampilkan hidup penuh kasih, saling tolong menolong tanpa melihat sekat-sekat perbedaan, sebagai wujud iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, teman-teman semua, jadi itulah pendapat Ibu Pendeta terkait bagaimana tips dan trik cara kita hidup berdampingan dengan teman-teman dan juga orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita. Terima kasih Ibu Pendeta atas waktunya yang telah diluangkan untuk saya. Terima kasih.